Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini udah ada spare part sepeda ya, yang di video sebelumnya itu udah gue review sebelumnya. Untuk spare partnya ini akan gue rakit ya. Jadi pada video kali ini itu video tentang perakitan sepeda anak untuk merek Royal RY9380. Nah, ini komponen-komponennya kayak gini, dan ini sepedanya. Untuk yang pertama itu ada petunjuk pemasangannya. Yang nomor satu itu kita pasang rem, kemudian dilanjutkan untuk pasang as roda. Nah, ini kita cari dulu ya untuk spare part rem dan as rodanya. Nah, ini kita lihat di sini udah ada as roda dan remnya ya. Kemudian sesuai petunjuk berikutnya itu nomor 2, 3 dan 4, 5 ya. Ini sebenarnya kurang detail ya. Jadi kita harus menggunakan logika juga untuk memasang bagian-bagian sepeda ini. Karena logikanya gini, di sini ada 1 sampai dengan 4 itu tiba-tiba masang as roda kemudian ke roda belakang, tapi kita nggak ditunjukkan untuk pasang antara as roda ke dalam batangannya, ya kan? Di sini tiba-tiba langsung aja ke dalam roda kayak gitu aja, padahal harusnya itu as roda dimasukin dulu ke dalam batangan sepedanya. Nah, ini kita ambil dulu batangannya, kemudian kita pasang dulu as rodanya ke dalam ya, ke dalam batangan yang untuk bagian belakangnya. Nah, ini as rodanya kita masukin ke bagian belakang ini ya. Ini adalah bagian belakang dari batangan sepeda. Ini agak susah ya, kita harus ngepasin lubang yang kanan dengan lubang yang kirinya. Nah, ini udah masuk ya as rodanya ke dalam batangannya. Nah, kemudian kita pasang remnya ya. Ini remnya itu ngadepnya ke belakang ya. Jadi remnya ini dipergunakan untuk si pendorong ya, atau orang tua yang ngedorong sepeda si anak. Jadi remnya ini bukan dipakai untuk anaknya, tapi dipakai orang tua untuk ngerem sepeda anaknya kayak gitu. Jadi biar nggak nyelonong ke depan atau jalan sendiri ketika berada di turunan. Nah, ini kita pasang remnya kayak gini ya. Ini udah terpasang. Nah, ini kita udah pasang rem di kedua sisinya ya. Kemudian selanjutnya itu ada pasang per roda. Kemudian yang keempat itu pasang rem, pasang gerigi rem ya. Pasang gerigi rem. Ini geriginya itu arahnya ke per rodanya ya. Jadi yang ada geriginya itu di arah per roda. Langsung aja kita pasang per rodanya dulu ya. Ini per rodanya harus dipasang sampai dalam ya. Bagian sebelahnya juga ini harus ditahan. Nah, ini setelah terpasang seperti ini. Jadi yang ada geriginya itu di sebelah dalam ya, di sebelah dalam. Nantinya ini geriginya itu akan nyangkut di rem ya. Jadi kalau misalkan remnya ini ditekan, itu akan nyangkut di bagian geriginya. Jadi dia akan mengunci. Nah, untuk selanjutnya ini kita pasang roda belakang, kemudian pasang paku tembak dan pasang knop roda ya. Kita siapkan dulu perlengkapannya, spare partnya ya. Ini udah semua, udah tersedia. Sekarang kita pasang rodanya dulu ya, roda belakang ini. Nah, bagian di sini itu bagian yang dalamnya ya, bagian yang dalam. Kemudian ini
bagian luar ya, yang ini yang ada 3 lubang kecil ini adalah bagian luar yang digunakan nanti untuk memasang knop roda. Jadi ini bagian dalam, kemudian kita pasang di as rodanya ya, kita tahan sebelahnya, nah kayak gini. Kemudian berikutnya kita pasang paku tembak ya. Paku tembak ini digunakan untuk mengunci as roda supaya roda belakangnya ini enggak copot ya. Nah, caranya ini di bagian as roda sini ya, itu ada lubangnya kan, tuh di ujungnya itu ada lubangnya. Jadi paku tembaknya ini kita pasang di lubang yang ini kan ada tonjolannya ya. Tonjolannya itu kita pasang di lubang asnya setelah rodanya terpasang ya. Jadi untuk mengunci antara roda dan asnya. Nah, ini tuh lumayan butuh tenaga ya, karena paku tembak atau pin penguncinya ini cukup keras masangnya. Dan kita juga harus hati-hati, soalnya paku tembaknya ini terbuat dari plastik ya. Jadi kalau misalkan kita terlalu kuat juga takutnya patah doang ini plastiknya. Nah, setelah ini kita tinggal pasang knop rodanya aja ya. Nah, ini jangan sampai salah ya untuk pemasangan bagian depan dan bagian dalamnya, atau bagian luar dan bagian dalam, karena kita masangnya itu tadi susah. Jadi kalau misalkan kita salah pasang, itu nyopotnya lagi juga susah ya. Ini yang ada bagian lubang-lubangnya ini kita pasangin knop rodanya ya. Nah, ini udah dipasang ya kedua sisi knop rodanya, warna merah kayak gini ya, lucu. Kemudian selanjutnya itu kita pasang, ini udah ya, udah pasang knop roda. Kemudian selanjutnya nomor 8 itu pasang kawat setir ke setir bawah. Kawatnya yang mana ya? Nah, ini kawatnya yang panjang ya, kawatnya yang lurus panjang. Ini lubangnya terserah ya. Jadi di sini ada 3 lubang. Itu lubangnya mau yang pinggir atau yang tengah, disesuaiin aja untuk lurus stangnya ya. Jadi kalau stangnya itu bengkok, disesuaiin aja lubangnya yang tengah atau yang pinggir. Nah, ini untuk batang setirnya, dan ini yang panjang ini untuk kawat setirnya. Kawatnya ini kelihatan nggak ya, bentar. Nah, untuk kawat setirnya ini kan ada yang bagian tonjol-tonjolnya sini ya, kemudian ada yang melengkung ini, melekuk-lekuk ini, itu dimasukin yang melekuk-lekuknya dulu ya. Ini dimasukin dari bagian bawah kayak gini. Kemudian untuk batangnya ya, batang setirnya ini dimasukin ke dalam batang sepeda ya, batang sepeda yang ada lubangnya ini, yang bagian belakang. Nah, ini dimasukinnya dari bagian bawah ya. Jadi dari bagian bawah ke
lubangnya, lubang yang ada di batangnya. Kalau misalkan susah, kita pukul-pukul pelan aja ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, posisinya kayak gini. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah ini kawat setirnya terpasang, ini ya nomor 9 itu pasang setir bawah ke batang, ini udah ya. Kemudian selanjutnya itu nomor 10, pasang spare part E ke stang muka U. Kemudian yang 11 itu pasang sayap roda ke stang muka U. Mana ya? Nah, ini stang muka U nya ya. Kita sebutnya garpu aja kali ya, garpu biar gampang, garpu depan. Kemudian selanjutnya itu kita pasang spare part E nya. Nah, ini spare part E untuk ganjel ya, ganjel antara garpu dengan sayap roda. Sayap roda ini spakbor ya, spakbor depan. Jadi biar spakbor depannya ini nggak nyentuh garpunya, biar nggak kendor ya. Jadi dikasih pembatas kayak gini tuh, ada pembatasnya, spare part E namanya ya. Nah, tahapan berikutnya yaitu setelah pasang sayap roda ke stang muka U, kemudian pasang bos kawat ke stang muka U ya kan. Nah, ini bos kawatnya, ini gue udah coba sebelumnya, gue udah coba rakit untuk mengikuti langkah yang ada di panduan ini ya. Ini kan pasang kawat dulu ya, pasang kawat setir ke bos kawat, kemudian pasang stang muka ke batang. Ini menurut gue ribet, jadi sebaiknya itu gue pasang bos kawatnya dulu ke batangannya dulu ya. Nah, posisinya gini ya. Jadi di bawah batangan ini nih, itu ada lubang. Ada lubang yang lumayan lebar ya lubangnya, bukan lubang yang tengah ya, tapi lubang pinggirnya. Nah, ini di bos kawat ini kan ada tonjolannya nih. Tonjolannya itu dimasukkan ke dalam lubang yang ada di batangan ini. Nah, kayak gini ya. Sebelumnya itu kita pasang dulu untuk kawat setirnya ya. Kita pasang ke bos kawatnya dari bawah ya, pasangnya dari yang ada tonjolannya kita pasang seperti ini. Nah, kemudian yang ada tonjolannya itu kita pasin ya, kita cocokkan dengan lubang yang ada di batang. Jadi kayak gini, bisa belok-belok ya. Nah, ini udah terpasang. Kemudian kita pasang bagian spakbornya ya. Ini masangnya dari bawah. Jadi kita masukin garpu depannya ke batang bagian depan ini ya. Nah, ini udah terpasang kayak gini. Ini tinggal disesuaikan aja, kemudian jadi udah beres. Nah, ini udah jadi ya. Selanjutnya itu kita pasang kawat setir ke bos kawat, ini udah. Pasang stang muka ke batang juga udah. Lanjut kunci dengan baut. Yang dikunci itu bos kawatnya ya. Jadi ini kita dikasih baut kayak gini ya, baut kecil. Kemudian kita pasang di bos kawatnya. Nah, ini kan ada lubangnya ya, di garpunya itu ada lubang, kemudian di bos kawatnya juga ada. Jadi kita
pasin dulu ya, kita atur, samakan lubang yang ada di garpu dengan lubang yang di bos kawat, kemudian kita kunci dengan baut yang kecil ini. Ini belum pas. Nah, ini kita kencangin dulu ya. Nah, ini udah terkunci ya, udah kencang. Nah, ini harusnya udah bisa belok-belok ya. Tuh ya, ini dibelokin udah bisa, dan bos kawatnya ini dengan kawat setirnya itu udah nyangkut ya. Kemudian selanjutnya itu apa ini? Pasang bos tengah ke stang muka. Kemudian pasang keranjang ke stang muka ya, ini dulu aja. Nah, ini bos tengahnya kayak gini, kemudian ini keranjangnya, keranjang depan ya maksudnya. Kita masukkan dulu bos mukanya ke bagian stang depan ya. Jadi di stang depan ini ada lubang ya, lubang kecil-kecil 2. Nah, ini di bos depannya juga, bos tengah ya maksudnya. Bos tengahnya juga ini ada tonjolannya nih 2. Itu dimasukin ke dalam lubang yang ada di tengahnya ya, yang ada di batangan ini. Nah, ini udah masuk ya. Kemudian selanjutnya itu kita pasang keranjang depan ya. Kita pasang keranjang depan. Nah, ini udah kepasang ya keranjang depannya. Lalu kemudian ini apa ini? Pasang leher ke stang muka T. Nah, ini kita pasang stangnya ya. Stangnya ini kita pasang. Nah, kemudian pasang stang muka T ke muka U. Oh, ini ada ininya nih, lupa nih, lehernya ya. Padahal tadi baca ya, tapi lupa. Nah, ini lehernya kita pasang dulu ke dalam stangnya ya. Kita pasang lehernya ini ke stang T-nya. Nah, ini kalau keras kita paksa aja. Nah, setelah lehernya ini terpasang, baru kita sesuaikan atau kita pasang stang T-nya ini ke batang depan. Kayak gini ya. Kita pukul-pukul dikit aja. Oke. Kemudian setelah ini kunci dengan baut ya, dan pasang stang. Nah, kita siapin dulu bautnya. Ini ya. Ini di sini kita pasang baut. Kemudian di bagian sini juga nih ya. Nah, ini kita pasang baut. Jadi untuk menyatukan antara leher dan stangnya. Nah, ini udah gue pasang ya bautnya di sini, dan di dalam juga udah ada bautnya. Sekarang kita pasang stangnya. Nah, ini stangnya ya. Nah, seperti ini udah cukup ya. Kemudian selanjutnya itu pasang korek api ke besi dayungan ya, kayak gini. Kemudian pasang besi dayungan ke roda depan.
Oke, langsung kita ambil untuk korek apinya ini ya. Kemudian ini besi dayungannya. Nah, ini kita pasang korek apinya ini ke bagian tengahnya ya, tengah besi dayungan. Ini gue nggak ngerti kenapa namanya korek api ya. Mungkin bentuknya kayak korek api ya. Nah, ini kan ada coakannya ya, atau cekungannya. Ini kita jepit aja kayak gini. Ini bisa rapat nggak ya sebenarnya tuh? Kayak nggak muat gitu. Ini lubangnya kayak nggak muat. Tapi ini kalau gue paksa takut kendor malah ya. Jadi ya udah biarin kayak gini. Ini kayaknya emang dia nggak bisa rapet ya. Kemudian kita ambil ban depannya ya. Ini masukinnya sesuai petunjuk ya. Tuh ada anak panahnya, ini kayak gini. Nah, ini dari bagian yang sini. Kalau dia kebalik dari bagian sini tuh dia nggak bisa, karena lebih kecil ya lubangnya. Jadi kotakannya itu udah pas ke bagian yang sebelah sini ya, tuh ya. Ini kita masukin aja sambil dipaksa ya, ditekan, dirapetin. Nah, ini udah masuk kayak gini. Dia udah rapet ya, udah masuk seperti ini. Nah, selanjutnya itu tadi nomor 23 udah ya. Nomor 24 itu pasang knop roda ke roda depan. Kemudian pasang plat garpu ke besi dayungan dan pasang pedal ke besi dayungan, lalu pasang penjepit pedal. Ini kok nggak ada perintah untuk pasang ke garpunya ya. Jadi pasangnya cuman penjepit garpunya aja. Oke, langsung aja kita praktekin ya. Nah, ini selanjutnya kita pasang untuk knop roda depan ya. Ini knopnya kita masukin ke lubang-lubangnya. Nah, ini udah ya, udah terpasang di kedua sisinya. Oke ya, selanjutnya ini kita pasang untuk plat garpunya ya. Nah, ini yang kayak gini tuh di bagian dalam kayak gini. Kemudian pasang yang satunya lagi kayak gini ya. Nah, terus kemudian pasang plat garpu ke besi gantungan. Terus pasang pedal, pasang penjepit pedal, satukan stang muka ke roda depan. Nah, berarti satukan yang tadi spakbor itu ya, spakbor dan garpunya ini ke plat garpu. Nah, ini pedalnya ya, kita masukkan dulu. Kemudian kita pasang penjepit pedalnya ya. Ini penjepitnya kayak gini. Ini plastik ya, ngeri patah doang, udah gitu tipis juga sih. Ini agak susah ya masangnya. Nah, ini setelah terpasang kayak gini ya. Kemudian kita pasang juga yang bagian sebelahnya. Nah, ini tadi gue salah pasang ya. Jadi harusnya penjepit pedalnya ini di tengah ya, kayak gini nih. Jadi dia nggak geser-geser kanan dan kiri ya. Nah, setelah ini terpasang ya, kemudian kita pasang plat garpu ini ke bagian garpu depan ya. Langsung aja kita pasang. Ini kita balikin dulu sepedanya supaya lebih mudah dalam pemasangannya.
ini harus hati-hati ya, karena plat garpunya ini terbuat dari plastik. Nah, berikutnya kita pasangkan baut ya. Ini kita juga dikasih baut seperti ini. Jadi bautnya itu ada yang besar dan ada yang kecil ya, kayak gini ukurannya. Itu sesuaiin aja dengan lubang yang ada di plat garpunya, mau yang besar atau yang kecil tergantung dari lubangnya, disesuaiin. Ini kita pasang dengan baut yang ukurannya kecil ya. Nah, kemudian yang sebelahnya juga kita pasang. Nah, ini kita sudah terpasang ya bautnya. Kemudian kita akan kencangkan dengan menggunakan mur baut. Ya, seperti ini ya. Ini udah dikencangkan. Nah, selanjutnya kita akan memasang spion ya. Ini kita balikin dulu sepedanya. Ini dia spionnya ya. Ini kita buka dulu. Nah, ini ada gunanya juga, kuku panjang. Jadi kuku panjang gue ini untuk nyongkel-nyongkel ya, kayak kemarin servis TV juga kan harus dicongkel biar gampang. Itu kalau kukunya pendek agak susah untuk nyongkel-nyongkel. Nah, ini kita pasang dulu bautnya ya, baut ke spion kayak gini. Nah, udah cukup ya. Kemudian setelah bautnya terpasang, kita satukan dengan ini ya, batangnya ya. Nah, caranya itu kita tempelin dulu atau kita baut dulu dengan kepalanya atau yang box musiknya. Kemudian kita baut ke stangnya ya. Jadi spion ini harus terpasang, nggak bisa kalau spionnya dilepas, nanti kepalanya ini akan kendor ya. Nah, kita pasang juga yang bagian sebelahnya. Nah, oke, setelah terpasang dua-duanya gini, lalu selanjutnya kita pasang untuk knopnya ya. Knop spion ini biar nggak bolong bagian spionnya. Oke. Nah, lanjut lagi. Ini tadi kan udah nyampe sini ya, udah nyampe pemasangan spion ke musik patroli. Ini musik patrolinya dan spionnya udah dipasang. Kemudian lanjut lagi ke ini yang terakhir ya, lembar terakhir. Pasang musik patroli ke stang T. Oh, udah malah tuh. Udah gua pasang musik patrolinya ke stang T, kemudian pasang tempat duduk ke batang. Nah, ini batangnya yang ini ya, yang kecil ya, karena yang itu kan untuk pegangan, dorongan. Ini batang yang untuk boncengan. Nah, ini tempat duduknya. Ini ada lubangnya di sini. Lubangnya ini tombol untuk maju mundurin ya. Tuh, buat maju mundurin. Langsung kita pasang. Ini nggak ada baut apa-apa ya, jadi pasangnya gini doang ya, dimasukin gini doang ya. Nah, ini udah kenceng ya, tapi kayaknya ini harus dibuka deh plastik ininya biar nggak ganggu ya, biar nggak ganjel juga di jok. Nah, ini gini tuh ya, udah pasang tempat duduk. Selanjutnya pasang pen pengunci tempat duduk dengan kuat. Oh, ada pen penguncinya yang panjang ini ya,
Ini yang panjang-panjang warna merah. Jadi bukan pakai baut tapi pakai pen pengunci. Ini kita miringin dulu kayak gini ya. Kemudian ini kita pasang lewat lubang yang ini nih ya. Nah, itu udah dengan kencang dan kuat ya. Tuh. Dengan kuat. Kemudian pasang alas kaki jumbo ke tempat duduk. Kita diriin lagi. Nah, ini alas kaki jumbonya kita pasang ke tempat duduk. Ini ya di lubang yang bagian sini nih. Ini masukin nih. Ini dimasukin ke dalam yang sini, yang kecil ya. Ini ada lubangnya di sini. Tuh, kelihatan nggak? Tuh ya, sini ya. Di sini nih, di sini. Ini kan ada buat lubangnya. Kita masukin alas kaki yang jumbonya. Dan kita disuruh pasang apa namanya, knopnya ini ya, knop yang merah ini nih. Ini ya, kita pasang. Dia emang nggak bisa kenceng ya, karena biar bisa ngangkat gini nih tuh. Jadi dia muternya emang nggak bisa kencang, tapi ini udah kuat kok ya. Tuh. Nah, supaya dia bisa naik turun begini kakinya. Lalu selanjutnya ini pasang knop alas kaki, udah pasang alas kaki ke batang. Kunci dengan baut dan mur ya. Nah, ini alas kakinya pasang ke batang yang bawah sini ya. Nah, ini batang sini. Ini alas kakinya yang sebelah kanan nih ya. Ini kan ada bulat-bulatannya nih. Ini bulat-bulatan ini tuh dipasang begini ya. Ini kan ada lubangnya nih, ada lubangnya itu di luar. Nah, kayak gini ya. Jadi ada lubangnya kayak gini tuh, biar atasnya sini tuh rapet. Nah, kemudian ini itu kita pasang, sesuaikan ya di batangnya ini menggunakan baut yang kecil. Jadi bautnya ini ada yang besar, ada yang kecil. Kalau bisa yang kecil, kalau nggak bisa yang besar, atau sebaliknya, tergantung dari lubang di sini ya. Tapi kalau misalkan kalian kekurangan baut kayak gini, ya tinggal beli aja bautnya, karena ini ada yang lubangnya itu kecil. Kalau misalkan kita paksakan dengan yang besar, itu nggak bisa masuk ya. Kayak gini. Ini dia lubangnya lubang yang kecil nih, tapi baut yang kecil ini tinggal satu gua. Dan yang tadi buat stang di sini itu kan harusnya itu pakai pakai baut yang besar. Tapi baut yang besar ini nggak muat. Gue pakai yang kecil, jadi yang kecil ini akhirnya kurang satu. Baut yang besar itu ada dua sebenarnya. Nih, ada dua. Itu yang satu buat di setang, yang satunya lagi buat di pegangan belakang sini nih. Nah, ini kan pas tuh.
pakai baut yang besar. Tapi berhubung di stang ini baut yang besar nggak muat, jadi gue pakai yang kecil. Akhirnya yang kecil kurang satu. Ini nanti akan gue cari atau gue beli baut yang kecilnya untuk injekan kaki di sini yang sebelah kirinya ya. Ini kita pasang dulu satu dengan baut yang kecil ke lubang sini ya. Nah, untuk memasangnya biar nggak bingung ya, karena kan kalau kayak gini ini lubangnya itu adanya di atas. Ini bisa dilihat tuh, lubangnya kan adanya di atas sini ya. Jadi nanti posisinya itu gini, ribet. Lebih baik ininya atau buat besi injekan kakinya ini kita kebawahin dulu. Ini caranya. Nih. Ini kan dia ada tuasnya ya. Ada tuasnya, ini kita tarik. Ini kita kebawahin dulu. Nah, kita kebawahin dulu. Baru nanti ini kita pasang ya. Jadi ini tuh bisa naik turun dia sebenarnya. Tuh. Ini bisa naik turun dia. Tuh bisa digini-giniin. Bisa dilipat ya. Jadi baru kita pasang. Pasangnya itu begini ya. Mau dari depan dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang. Ini yang ada kayak giniannya. Ini untuk kepala bautnya. Kemudian yang bagian sini kan ada kotak nih ya. Ada perseginya ya. Tuh ada perseginya, itu untuk murnya. Jadi dari belakang ke depan. Pasangnya gini dulu ya. Jadi ini baut, kemudian ring, baru kita pasang di sana ya, di pedalnya. Jadi nanti pedalnya itu nggak langsung ketemu kepala baut, takutnya gampang dol. Jadi kita tahan pakai ring ini. Nah, ini udah kita pasang, kemudian kita tes oke ya. Nah, setelah ini kita pasang yang sebelah kanan. Setelah dipasang kanan dan kirinya tuh ya, kanan dan kirinya udah kita pasang, baru selanjutnya apa ini, pasang knop atas. Udah apa lagi? Oh ini, jadi pasang alas kaki udah, terus kunci dengan baut dan mur udah juga. Pasang atau gabungkan jok ke tempat duduk. Pasang gabungkan tudung ke jok. Oke. Sekarang jok ke tempat duduk. Ini kita lipat dulu ke depan. Ini joknya kita pasang begini ya. Ini kita kedepanin dulu posisinya ya. Sebelah sini juga. Nah, ini kita pasin dulu. Masuk, tinggal kita tekan. Dia udah ada pin penguncinya ya ini ya. Udah. Jadi ini udah ada pin penguncinya di sini ya. Udah. Seperti ini jadinya.
kita bisa ke bawahin lagi ya penguncinya. Nah, ini udah ke bawah penguncinya. Lalu yang sebelah sana juga. Sudah, lalu berikutnya pasang atau gabungan tudung ke jok. Ini dia tudungnya ke jok. Kita lihat dulu posisinya. Ini ya, ini yang bagian depan. Tapi ini ke sini. Nah, ini di sini ada ini ya, lubang. Ini disatukan dengan ini. Ini ada pasangannya ini ada ya. Jadi ini kan kayak soket gitu ya. Tuh. Dia kayak soket gitu dipasangin ke kayak ginian. Ini juga kan ada soketnya ya. Udah ya, udah selesai. Kita tes tudungnya. Bisa ya, tudungnya bisa. Nah, setelah ini ya, setelah pasang dari gabungan tudung ke jok, ini tudungnya gua lepas dulu ya. Tadi udah dicobain, udah oke. Dilepas dulu. Kita selanjutnya memasang besi dorongan bawah ke setir bawah. Dan ini gue lihat kalau misalkan kita pasang ininya dulu, dia keranjang belakangnya ini nggak akan bisa terpasang karena dia jenisnya kayak gini. Keranjang belakangnya ini dia harus masuk dulu. Ini ada lubangnya ya, masuk dulu ke sini ya kan, masuk begini baru kita pasang garpu yang ininya nih, pegangan belakangnya ini. Jadi dia masuk dulu ke dalam besi yang ini ya. Kalau di panduannya ini salah. Kenapa salah? Karena dia keranjang belakangnya itu beda. Dia keranjang belakangnya nggak ada injekan kaki kayak gini. Ini kan ada injekan kakinya nih, dan ini ada beginiannya ya kan. Kalau yang digambar dia nggak ada tuh, dia polosan doang. Jadi bisa langsung dipasang terakhir. Kalau ini nggak bisa dipasang terakhir, dia harus pasang keranjangnya dulu baru ini bagian pegangan belakang. Kita pasang keranjangnya dulu. Kemudian tadi kita dikasih ini ya. Ini lebih baik untuk mengencangkan keranjangnya aja. Di bagian sini nih.
Nih di bagian sini ada baut, lubang baut ya. Kalau kita pakaiin baut, ini ribet ya melepasnya. Jadi nanti bautnya itu buat yang di sini, buat pegangan aja biar lebih kenceng. Kalau pakai ginian nggak bisa, dia ribet. Jadi ini buat di sini aja. Ya kita improve aja ya, karena nggak ada petunjuk lengkapnya mengenai pemasangan keranjang belakang ini ya. Kita improve aja, yang penting keranjangnya nggak goyang. Oke, kalau udah terpasang begini, lalu kita pasang bagian ininya ya, bagian setir untuk belakangnya. Ini itu fungsinya untuk di sini nih, fungsinya itu untuk di sini, dimasukin ke dalam sini ya, di tiang ini ya. Terus ini begini posisinya. Nah, perhatikan di sini, ini ada coakan dikit ya, legokan dikit. Ini samain dengan legokan yang ada di sini nih. Ini kan nggak ada, jadi legokan ketemu legokan kayak gini ya. Kita pasang, masukin, nanti ada lubangnya di sini nih. Ini ada lubang, masukin ke lubang yang bawah, samain, kemudian kita baut pakai baut yang besar. Nah, setelah terpasang ininya ya, ini udah dibaut, kemudian kita pasang pegangan belakang, ini yang terakhir ya tuh. Nah, letak ininya itu dipasin, ini kan ada tonjolan nih, dipasin dengan lubang yang ada di sini nih. Di belakang sini tuh ada lubangnya ya, tuh ya. Ini posisinya gini. Ini udah muncul di sini, jadi udah pas. Oh ya, udah bisa gerak. Jadi seperti ini penampakan sepedanya. Ya. Sepedanya seperti ini. Untuk apa namanya ini? Senderannya itu maksimal ini. Nah, maksimal segini ya, ya gini. Nah, ininya tuh, jadi posisinya seperti ini, maksimal ya. Jadi nggak bisa sampai rebahan banget, tapi paling enggak dia bisa nyender kayak kursi gaming ya. Nah, ini sepeda yang udah jadinya. Untuk memutar kursinya itu bisa dengan tombol yang di sini. Nih, ini ditarik ya. Tuas ini ditarik. Ini ditarik sini dan diputer kursinya tuh. Ininya agak diangkat, terus diputer.
ya. Tuh. Ya. Ini diputar. Nah, posisinya gini. Terus untuk rebahan ya, untuk rebahan itu dengan tombol ini ditekan bersamaan dengan yang di sebelah satunya nih, yang di sebelah sini juga nih ditekan juga ya. Jadi nanti ketika ini bersamaan ditekan itu akan bisa rebahan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Ini bisa rebahan ke sini, bisa rebahan juga kalau ngadepnya itu ke depan. Nah, kemudian untuk maju mundurin kursi ini ada pencetan yang di sini nih. Ini ya, ini ada pencetan. Kita tekan. Kemudian ini kursinya bisa kita maju mundurkan. Tuh, ini bisa digeser. Ya. Jadi mau digeser atau tidak. Ini kursinya bisa diatur. Tuh ya. Tuh. Seperti itu. Nah, yang aneh itu di bagian sini. Di bagian sini ini nggak ada tutupnya. Jadi kalau sepeda ini kehujanan, hati-hati, ininya bisa konslet ya. Karena bagian sini tuh nggak ada tutupnya dan nggak ada pelindungnya. Dan takutnya kakinya anak itu bisa nendang sini rusak ya, atau copot. Ya udah. Sekian videonya, semoga dapat membantu. Terima kasih udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.